Ah, sit, you know. Hey yo, baby, what's up? Kembali berjumpa dengan saya di sini, Anton Trooper, aka N1 di My Trip Just My Beat. Dan saat ini kita akan unboxing ini Hanger Arm Ninja 250 bersama saya Fernando. Bersama saya Fernando, ownernya Sultan Motor variasi harga bang. Oke, open, bukan dong, ajar dong. Dan ini kita unboxing. Setelah itu langsung aja kita akan langsung ke proses pemasangan. Sebenarnya ini men untuk Ninja 250cc atau Ninja 4 tak. Tapi ini akan kita aplikasikan di Kawasaki Pulsar 200S. Oke, kita akan ikut prosesnya nanti ya. Oke, no, hajar no. Jadi untuk unboxing kita harus ya. Nah, ini dia. Wush, mantap dong. Wih. Ini Hanger Arm Ninja 250cc. Ini men. Ini keren banget dong. Lihatin dong. Bukan dong. Nah, lihatin dong. Oke. Jadi ini biasanya disebut spatbor kolong men kalau kita nyebutnya nih. Untuk namanya itu Hanger Arm. Oke. Oke men, nanti kita akan liput untuk proses pemasangan Hanger Arm ini. Ya, tetap di My Trip Just My Beat. Siap. Oke dong. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Yo, baby, what's up? Seperti yang udah gue bilangin tadi, kita akan melihat step by step proses pemasangan Hanger Arm Ninja 250. Oke men, dan karena ini udah saya tinggiin, ini suspensi monosok udah ditinggiin, jadi nggak bisa terpakai lagi standar duanya men. Nah, sebenarnya men, ada beberapa tahap sebelum melakukan pemasangan Hanger Arm ini men. Karena sebelum itu saya melakukan istilahnya body lift. Nah, ini jadi saya mengangkat suspensi monosok men, karena biar bisa terpasang spatbor kolong ini men, atau Hanger Arm ini. Karena kalau nggak dinaikin suspensinya, itu tidak bisa masuk atau menjadikan benturan terhadap spatbor belakang itu sendiri. Jadi sebelum itu saya sudah melakukan proses dari menambah atau meninggikan suspensi monosok men, agar bisa terpasang dengan sempurna dan tentunya full safety banget men. Ingat itu yang terpenting banget.
Karena ini konsepnya mentransfer men atau memodifikasi, jadi tentu apa yang gue pakai atau spart berkolong itu tentu bukan bawaan dari motor Kawasaki Pulsar NS ini men. Jadi tentu perlu beberapa kecermatan untuk mengukur ketepatan demi safety dan protect-nya men. Jadi perlu benar-benar diukur dulu dengan seksama, cila. Karena memang udah sistem untuk memodifikasi itu jangan pernah kita abaikan yang namanya safety man. Jadi itu yang number one banget. Pada tahap pemotongan dan pengukuran spatbor ini men, ini adalah tahap yang paling penting banget untuk mengepaskan atau menyocokkan dengan lengan ayun yang ada di motor kita men. Dan ini benar-benar harus teliti banget karena setiap inci atau setiap senti apabila salah dalam menghitung ketika memasukkan ke lengan ayun motor, ini akan berakibat fatal men. Jadi ini benar-benar harus just slowly and so teliti. Nah, oke. Wih, Mr. Nando ya mengukur dan melihat-lihat memantau kayaknya apakah udah pas banget ketika dimasukkan ke dalam lengan ayun ini men. Jadi bener-bener harus teliti setiap sisi dan setiap jarak bener-bener harus dicek banget men. Jangan sampai ada trouble ketika kita on the road. Oke. Karena proses pemotongan dan pengukuran ini yang paling penting banget men. Jadi memang harus kudu sabar, sangat hati-hati, dan emang ya rada bolak-balik ketika tidak sesuai kembali dipotong lagi, dicoba lagi, dipasang lagi, ada something ya balik lagi dipotong lagi. Dan untung spatbor ini berbahan fiber. Nah, ini yang perlu diingat men, penting banget. Tentu ketika proses pemasangan spatbor kolong ini, kita akan melepas beberapa komponen yang ada di situ. Dan salah satunya yang bakal kita lepas yaitu kabel saluran minyak rem untuk cakram belakang. Nah, ini bener-bener hati-hati banget men. Dan jangan lupa setelah proses ini selesai, kembali di cross check. Karena pengereman tentu dalam hal apapun, mobil atau motor, itu sangat really important man. Setuju kan? And next step, sampailah kita ke bagian pemasangan spatbor di swing arm atau biasa kita sebut lengan ayun men untuk di motor. Nah, karena udah pas, maka kita bisa memasang spatbor sehingga terlihat banget motor akan menjadi makin gahar men. Gila banget, ini pasti keren banget nih cuy.
just believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning, take it to your hands and plan your own hands can land your own brand. Oh iya men, untuk pemasangan spatbor ke swing arm atau lengan ayun, kamu harus menggunakan baut 10 men, jangan lebih dari itu. Karena memang udah ada space untuk memasang baut di situ. Dan untuk lebih oke, gunakan baut variasi men. Sehingga walaupun nggak terlihat, tapi yang jelas dengan baut variasi akan menambah prestisinya men. Ini penting gak penting banget, tapi I'm like it. Dan memang harus terpasang dengan sempurna. Oke? Bagian penting kok. Oke, stage right. Setelah proses pemasangan spatbor di swing arm sempurna, nah baru kita mengaplikasikan langsung masukkan di swing arm motor kita men. Dan ini ingat, ada beberapa space atau tempat pemasangan baut yang memang harus menggunakan baut yang keras, mengikuti bawaan dari swing arm motor kita sendiri men. Nah, ketika udah terpasang itu sempurna, baru kita tentu menggunakan direct untuk membuatnya terkunci rapat di swing arm atau lengan ayun motor kita men. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Pakaian khusus. Remember man, seperti yang udah di awal saya katakan tadi, bahwa setelah semua terpasang sempurna, kembali lo harus ngecek men yang berhubungan yang terkoneksi dengan rem cakram belakang apabila lo menggunakan rem cakram men. Ini bisa lo teliti dan dicek dari minyak remnya apakah ada yang terbuang ketika memutuskan atau melepas sambungan dari kabel minyak rem itu. Nah, ini perlu diteliti banget, dipasang lagi dengan sempurna. Apabila kurang minyak remnya itu ditambah, pokoknya dites dulu terlebih dahulu sehingga benar-benar kondisi rem cakram belakang kamu itu sempurna. Alright man, meskipun spatbor kolong ini udah terpasang dengan sempurna, ada lagi yang harus lo lakuin, yaitu melihat center tidaknya posisi ujung spatbor dengan ban belakang men. Nah dari sini akan terlihat apakah spatbor itu benar-benar udah center atau ya masih kurang ke kiri atau ke kanan. Nah ini perlu dicek banget men. Jadi ini akan sangat mengganggu apabila
spakbor kolong yang dipasang itu ini tidak center men, atau tidak di posisi tengah. Nah ini perlu banget pengecekan yang sedikit detail. Astaga, sana nengok kau kerja kan? Sana kira ada orang kerjaan. So let's go on, get down and hum. You want some? You better come and get some. Won't start none, won't be none. No need to run. Come show, get low, skin shows. Who knows? They know the shot got Dre, got flows, and got a technique to get them ladies out of their clothes. Overly explode, so close like face to face, and getting harder to say no. Didn't you know? From here to a zero, from zero to an info. The other wanna make it too easy, but keep it simple. Rock the night away, sway from day to day. Don't shake it like Beyonce, just stay like fiance. No need to control. One more again. Kembali gue ingetin men, tetap lu harus kembali ngecek kondisi saluran kabel minyak rem lu di belakang men. Ini harus lu cek banget biar bener-bener aman berkendara, safety tetap terjaga, dan untuk menjaga keselamatan kita. Oke? Dia orang tahu belum? Aku pun nggak main. Sip. Oke yo, kita telah melalui proses pemasangan hanger arm Ninja 250 yang sudah kita aplikasikan di pusar Kawasaki 200NS. Oke, bersama saya sang mekanik Fernando di Sultan Motor Variasi Harga Murah. Oke, sampai berjumpa kembali di My Trip Just My Beach. Oke, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baru itu lagi. Indian man, akhirnya hanger rem ini terpasang dengan sempurna ketika sudah melalui beberapa proses untuk safety-nya men. Dan lu bisa lihat motor menjadi makin gahar. Oke, sampai bertemu lagi di My Trip Just My Beat. I am Anton Trooper aka N1 pamit undur. Akhirnya I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.